Saya makan sate Marangi di sini nggak enak, saya makan sate di sana nggak enak. Sebenarnya sate Marangi semuanya enak, ya. Pada dasarnya semua makanan, semua sate Marangi enak. Cuman mungkin lidahnya yang nggak cocok, guys. Nah, makanya saya kasih tahu dulu tuh. Tradisionalnya juga ada dua rasanya. Ada yang cenderung gurih, ada yang cenderung manis, ya. Saya kasih saran kalau makan sate Marangi jangan dulu pakai kecap, guys. Kalau pengen tahu nih olahannya ya. Olahannya. Karena sebenarnya enak tidaknya sate Marangi itu satu dari olahan marinasi awalnya ya. Nah, di sini ada sate Abah Ajuk 1965 tuh, guys. Berarti udah dari zaman PKI, guys. Purwakarta istimewa, guys. Ngomong-ngomong Purwakarta, siapa yang tidak tahu Purwakarta sekarang ya? Kalau dulu orang pasti ketekur terus antara Purwakarta dan Purwokerto ya. Kalau sekarang orang udah tahu Purwakarta. Salah satunya dikenal lewat sate Marangi, guys. Ini dia sebelah kanan saya alun-alun Purwakarta dan sebelah kiri saya Taman Sri Baduga Situbulur, guys tuh. Jadi ngomongin masalah Purwakarta, makanan khasnya yang sate Marangi yang terkenal. Dan gara-gara sate Marangi banyak orang luar datang ke Purwakarta selain dari wisata dan lain-lain ya. Nah, salah satu yang banyak diminati di Purwakarta ya sate Marangi. Ngomong-ngomong sate Marangi, guys, saya akan sedikit kasih pencerahan ya buat teman-teman yang mau makan sate Marangi di Purwakarta. Ini akan saya jelaskan sesuai dengan pengalaman riset kecil-kecilan saya nih ya. Kalau ke kiri ini arah Wanayasa, kalau ke kanan arah Pleret, guys. Ini Wanayasa, ke arah Ciater, ke arah mana lagi? Lembang ya, ke kiri. Saya mau arah kanan ya, ke arah Pleret, guys. Kebetulan saya mau lewat ke Kampung Marangi Pleret, guys. Nah, kenapa saya bilang tadi Wanayasa dan Pleret? Oke. Pertama kali sate Marangi itu bukan ditemukan ya, dibuat kali ya. Itu di daerah Pleret, guys, ya. Asli sate Marangi asli yang pertama itu di daerah Pleret. Oke, makanya ada Kampung Marangi Pleret, guys. Tapi di Wanayasa dan di daerah-daerah lain di Purwakarta juga tersebar ada. Nah, apa sih bedanya? Gimana caranya cari sate Marangi yang enak? Oke, saya akan sedikit kasih gambaran nih ya. Pada dasarnya ada 3 karakter ya. Ada 3 karakter sate Marangi kalau menurut saya ya. Saya kategorikan 3 karakter nih ya. Yang satu, sate Marangi yang sudah modern. Salah satunya seperti sate Marangi Cibungur. Kalau saya katakan sate Marangi yang sudah modern, artinya udah mendapatkan sentuhan-sentuhan bumbu yang kekinian gitu loh, dan termasuk penyajiannya. Nah, ada lagi 2 lagi, ada sate Marangi yang tradisional. Tradisionalnya juga ada 2 rasanya. Ada yang cenderung gurih, ada yang cenderung manis ya. Untuk ke arah Wanayasa secara karakter itu manis kalau menurut saya, lidah saya nih ya. Nah, kalau ke arah Pleret cenderung gurih. Nah, jadi sebenarnya banyak yang ngomong saya makan sate Marangi di sini nggak enak, saya makan sate di sana nggak enak. Sebenarnya sate Marangi semuanya enak ya. Pada dasarnya semua makanan, semua sate Marangi enak. Cuman mungkin lidahnya yang nggak cocok, guys. Nah, makanya saya kasih tahu dulu tuh. Kalau kalian berharap pengen sate Marangi yang tradisional, mentah dibakar langsung gitu ya, jangan di sate Marangi Cibungur. Itu istilahnya secara karakter sudah bukan yang apa ya. Jadi pengennya yang tradisional banget gitu, datangnya ke sate Marangi Cibungur ya salah gitu. Jadi ini harus dibedakan ya, antara harganya mahal dengan rasanya enak. Rasa bukan harga ya. Kalau enak ya enak, kalau jangan gini, mahal jadi nggak enak, jangan ya. Murah jadi enak, jangan juga. Rasa ya rasa, bukan harga gitu ya. Nah, saya balik lagi ke topik ya tadi ya. Sate Marangi Wanayasa nih cenderung manis. Saya juga nggak tahu tuh ya. Kalau ke Wanayasa yang saya rasakan, saya udah bisa dikatakan hampir banyak sate yang sudah saya cicipin. Apa sih bedanya? Ternyata ke Wanayasa itu cenderung agak manis ya. Ini sebelum pakai kecap nih ya. Jadi gitu ya, sate Marangi itu ada yang
tradisional tuh dibagi juga ada dua, cenderung agak manis kalau ke arah Wanayasa, entah orangnya manis-manis mungkin ya. Makanya banyak yang kalau yang senengnya agak manis carinya ke arah Wanayasa guys ya, dari situ Bulet, Pasar Rebo, arah Wanayasa itu agak manis tuh. Kalau ke arah Pleret itu rasanya cenderung agak gurih guys ya, mungkin orang Pleret gurih-gurih gitu ya. Nah saya nggak tahu tuh. Jadi kalau kesini pengennya misalkan cerita dari temen saya makan sate Marangi di pinggir jalan, ya jangan di Sate Marangi Cibungur. Nah itu beda-beda ya. Atau juga ada juga ya tempatnya tuh kadang-kadang kurang rapi gitu ya memang, tapi rasanya enak. Ada juga beda-beda ya, ada yang di jongkok, ada di pinggir jalan gitu. Nah itu mah balik lagi ke lidah kalian ya. Kalau yang terkenal keluar salah satunya Sate Marangi Cibungur ya. Nah itu paling terkenal tuh, udah menasional itu guys ya. Itu my brother tuh, Bos Dedi. Nah kalau yang banyak misalkan pinggir jalan juga banyak. Nah cuma secara karakter gitu. Jadi saya kasih saran kalau makan sate Marangi jangan dulu pakai kecap guys. Kalau pengen tahu nih olahannya ya, olahannya. Karena sebenarnya enak tidaknya sate Marangi itu satu dari olahan marinasi awalnya ya. Saya sih senengnya yang nggak usah diapa-apain, dipotong kambingnya gitu ya. Saya senengnya kambing. Seneng kambing, lalu kalau nggak salah mah pakai apa gitu biar empuk, entah daun pepaya atau apa. Pokoknya di situ tuh keahliannya tuh, yang jagonya tuh. Ada saya Sate Marangi salah satunya yang masih generasi pertama, Bah Emen. Ada di vlog saya ya, playlistnya Sate Marangi Purwakarta. Pokoknya ketik aja Sate Marangi Purwakarta Denny Uban. Nah pasti tuh ketemu tuh playlistnya tuh ya. Itu Sate Marangi legendaris tuh yang ada di playlist saya ya, salah satunya ya. Mungkin banyak juga yang belum saya kunjungi banyak, tapi pada dasarnya itu bisa mewakili tuh. Nah, Bah Emen salah satunya itu yang legendaris. Beliau itu generasi pertama Sate Marangi ya. Nah, jadi bentar. Jadi saya tuh sukanya tuh Sate Marangi yang mentah, lalu diapain nggak tahu, diolah biar empuk, habis itu dibakar guys. Dan saya makannya nggak pernah pakai kecap dulu, kecapnya saya malah kasih ke nasi, ya. Jadi biar tahu olahan dagingnya itu seperti apa. Karena pada dasarnya Sate Marangi mah cuman kayak digaremin gitu ya, dibakar udah. Yang membedakan mungkin nanti ya mirip-mirip juga sih di kecapnya, tapi dari dagingnya aja udah beda ya. Mungkin bisa disebabkan dagingnya seger atau enggak, di freezer dulu atau enggak. Nah ada Sate Marangi yang di freezer dulu, jadinya dagingnya kurang seger gitu ya. Paling itu aja sih sebenarnya. Lalu juga begitu dibakar ya, dibakarnya itu kalau yang istilahnya, nah di sini skill nih. Kalau semua jualan sate sih semuanya juga bisa ya, cuma dipotong-potong, dibakar, kasih kecap. Tapi kalau yang sudah ahli istilahnya ya, dia jago gitu. Satu, bikin daging mentahnya jadi empuk ya. Lalu kedua, dia cara ngebakarnya. Kalau yang ngebakarnya kurang bisa, itu mateng tapi gosong ya. Tapi kalau yang ngebakarnya udah ahli ya, udah hebat gitu ya, jam terbangnya sudah tinggi dan sudah punya pengalaman banyak di Sate Marangian, jadi dia itu dagingnya tuh juicy guys, mateng, dalamnya empuk guys, tapi nggak gosong. Nah itu enaknya tuh. Salah satunya saya bisa temu itu di Sate Bah Emen di Pleret, ada vlognya ya. Nah kalau sate-sate yang legendaris saya taunya mungkin dari tahun 90-an. Dulu tuh yang paling terkenal di Purwakarta tuh Sate Garokek ya, Sate Marangi Garokek, itu di Wanayasa, lewat Wanayasa. Lalu ada Sate Anwar, lalu ada Sate Oking ya. Sekarang ada Sate Pareang juga. Nah itu Wanayasa tuh. Kalau ke sini ke arah Pleret ada Sate Bah Emen, lalu Kampung Sate Marangi. Nah, Kampung Sate Marangi Pleret ada. Nah itu udah gudangnya banget tuh guys ya. Di Gunung Cupu juga ada. Selain itu banyak juga tersebar. Lalu ada Sate Kolong ya. Sekarang Sate Kolong yang paling viral. Ada yang legendaris, ada yang viral.
sate kolong. Nah, lalu juga wah saya mah nggak suka makan sate teh banyak ininya katanya, banyak lemaknya. Oke, jadi ada beberapa tempat sate yang jual sate polos istilahnya ya. Sate polos itu sate tanpa lemak ya. Jadi ada yang menyediakan seperti itu. Jadi kalau mau nggak suka lemak gitu ya, wah saya nggak suka lemak, banyak lemaknya, minta aja ini ada yang polosan atau enggak. Kalau nggak ada misalkan silahkan pindah gitu ya. Ada kok, ada. Lalu di Pasar Rebo ada salah satunya yang rekomend itu sate Teh Erna ya. Ada juga, pokoknya vlognya ada. Kalau yang ada di YouTube saya itu udah yang terbaik aja pokoknya ya. Sate Teh Erna itu juga ada tuh. Nah, selain sate, jadi ada juga warung sate yang menyediakan sop juga, sama ikan bakar juga ada. Nah, jadi salah satunya itu bedanya tuh nanti begitu digigit itu ada juga kan, kalau yang belum ahli mah dibakar sampai matang tapi gosong. Nah, salah satunya yang saya temuin gitu ya, salah satunya Pak Emen itu mah nggak gosong tapi matang. Satenya empuk banget gitu, dan rasa kambingnya nggak hilang. Wah, udah kambing banget lah itunya ya. Cuman tempatnya istilahnya kurang rapi lah istilahnya ya. Memang ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Jadi kadang-kadang jangan lihat juga dari tempatnya guys. Maksudnya kadang-kadang tempatnya biasa banget gitu ya, biasa banget gitu, tapi rasanya enak banget. Jadi kalau lihat kita wah cari tempat sate istilahnya yang tempatnya bagus kayak toko gitu ya, kayak restoran bagus, kadang-kadang belum tentu enak gitu ya. Malah yang tradisional yang lumayan enak gitu ya, enak menurut saya. Jujur aja kalau di Purwakarta saya paling favorit sate Pak Emen udahlah. Di situ ada juga sate jeroan guys, sate jeroan. Wah, itu udah terbaik lah. Ya, yang lain juga enak, Cuman ini kalau ditanya favorit saya yang mana? Favorit saya nomor 1 Mbah Emen ya. Mbah Emen itu tradisional banget itu ya. Jadi banyak juga di sini, juga banyak nih di pasar-pasar, di jalur Purwakarta Bandung ada sate kolong guys. Sekarang ada sate kolong, bahkan udah buka cabang lagi. Ini yang lagi viral nih sate kolong guys. Jadi buat teman-teman yang ke Purwakarta gitu ya, terutama pemotor, teman-teman yang touring gitu, saya nyate di mana. Jadi ya itu tadi sate Marangi yang asli itu urutannya ya, daging, lemak, daging. Itu yang pertama tuh kayak gitu tuh. Nah, berikutnya ada yang daging, bawahnya lemak gitu. Ada juga yang daging semua. Itu bisa ini ya, bisa request ya. Tapi kalau misal ada tempat sate yang menyediakan yang polosan, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi jangan heran, sate saya kok kemarin banyak lemak gitu ya. Memang sate Marangi itu aslinya tuh daging, lemak, daging. Itu aja rumusnya ya. Cuman kesini ada yang daging, ada yang mungkin ada yang lemaknya 2, dagingnya 1 karena harga daging naik misalkan gitu ya. Ada yang daging semua, ada. Kalau lemak semua nggak ada ya. Ada yang apa sih namanya tuh ya, kayak lemak tapi bukan tuh putih, apa ya, lamusu atau apa kayak gitu-gitulah. Ada juga. Pada dasarnya di sini awalnya sih sate kambing ya, sate kambing dan sate sapi. Kalau ayam bukan, nggak ada sate ayam. Sate ayam ya sate ayam beda gitu, bukan sate Marangi Purwakarta gitu. Nah di sini juga ada, tadi di pasar Sukatani juga ada ya. Ke arah sini banyak lah pokoknya sate-sate Marangi di Purwakarta, terutama ini yang saya sekarang mau ini nih. Ini saya ke arah sate Marangi Pleret nih guys ya. Kampung Marangi Pleret maksudnya. Coba kita sampai sana ya. Pokoknya secara kategori seperti itu. Kalau kalian nyari, kalau masalah harga ya beda-beda ya. Harga sih kita nggak bisa ini ya, itu mah tergantung manajemen masing-masing warung sate ya. Bahkan ada juga yang ekspansi sekarang, sate Marangi Sibungsu yang di Subang. Ini ekspansi ke sini guys, ke Purwakarta. Jadi beda tempat, beda karakter gitu ya. Cuman rata-rata seperti yang saya tadi bilang, bahwa ke arah Pleret cenderung gurih, ke arah Wanayasa cenderung manis gitu. Entah mungkin perkawinan silang, entah memang secara karakter, kan kadang-kadang gitu ya. Misalkan kayak Sunda senangnya manis gitu kan, kayak gitu-gitulah.
Saya nggak ngerti kalau urusan kayak gitu. Nah, kalau ke kanan di sini ada juga sate Mang Benel di daerah Desa Sukamaju, guys. Ini udah nyampe. Kalau di tol ini lurusan kilometer 91, guys. Nih sebelah kanan saya ada Gunung Cupu, dan di balik itu, di balik Gunung Cupu itu sate Marangi full banyak. Nah, sedikit lagi nih ya, tanggung ya. Nah, jangan di skip. Jangan lupa subscribe ya. Yang baru gabung silahkan subscribe dulu ya untuk informasi terbaru dari channel Denny Uban. Pokoknya komplit lah di sini mah. Di channel ini mah ada tentang wisata, ada tentang suasana desa, ada juga tentang kuliner lokal, lalu juga ada kuliner viral, kuliner legendaris, lalu juga ada belusukan ke keliling Jawa Barat, ada ya beberapa bagian keliling Jawa gitu ya. Yang jauh-jauh juga, komplit lah ya. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Nah, bentar lagi nyampe nih, guys. Ya, ini kalau dari luar kota ya. Kalau kalian yang lewat Purwakarta atau Bandung Jakarta lewat Purwakarta, ini kelewatan nih. Ke Pleret itu. Jadi kalau misalkan mau nyate nih, misalkan naik motor ya, mau touring jalur selatan atau mudik jalur selatan, mau ke Pleret itu kemana? Kalau tadi kan Purwakarta udah kelewat ya. Kalau Purwakarta tadi udah kelewat. Nah, kalau mau ke Kampung Marangi dulu, paling juga di sini 3 kiloan. Ambil arah kanan dulu, guys. Nah, ya. Kalau mau kuliner dulu ke Kampung Marangi di sini. Nah, di pertigaan Cianti, guys. Tadi Gunung Cupu. Ini kalau ke kiri kan ke Bandung. Ambil kanan dulu, guys. Ke sini nih. Kurang lebih 3 kilo sampai 4 kilo lah. 3 sampai 4 kiloan lah. Ini ambil kanan dulu nih ya. Saya kasih tahu dulu nih. Nah, di sini ada sate Abah Ajuk 1965 tuh, guys. Berarti udah dari zaman PKI, guys. Gila itu mah. Nah, aduh, ini udah masuk nih, guys. Nah, ini sebelah kiri sate nih. Tuh. Ini sate. Tuh. Ini yang sate warung sate gitu ya. Ada juga yang pinggir jalan nih di depan. Nah, saung sate tuh. Tuh. Saung sate Marangi tuh. Yang di jongkok-jongkok itu ada, guys. Kalau di Pleret sebenarnya harusnya sore ya. Di Pleret itu ada jongkok-jongkok sate di pinggir jalan, guys. Nah, ini kita masuk ke daerah Gerabah Anjun. Agak lari dulu biar nggak terlalu lama di vlognya ya. Ini masuk ke daerah ini ya, Gerabah atau Keramik ya, Anjun, guys. Tanggunglah sedikit lagi, guys ya. Anjun, guys. Kalau yang sekalian belanja keramik juga bisa di sini, guys. Oleh-oleh ya, oleh-oleh awet, ini jajan awet, guys. Tuh. Gokil tadi sate Marangi Abah Ajuk dari tahun 1965, anjay. Hari apa? Oh, Senin sekarang banyak yang ngaji kalau di Pleret, guys. Tuh, pulang ngaji. Nih, nah kalau udah ketemu ini nih, gonggo kereta api, berarti artinya kalian sudah nyampe Pleret, guys. Tuh di depan ya. Ini khas banget ini. Kalau ke Pleret pasti masuk dulu kayak gapura, padahal bukan gapura ini. Nah, ini dia, guys nih. Tuh. Pleret. Oh, lagi kerja bakti. Nah, di sini ada nih tuh yang jualan nih. Ininya apa? Terpal-terpalnya. Suka ada di pinggir jalan sini kalau sore ya. Jadi kalau yang arah Bandung Jakarta mau lanjutin ke arah Cirata keluar Cikalong Wetan bisa, atau balik lagi juga bisa, guys. Mau sekalian misalkan jalan-jalan ke Pleret ke Cirata bisa. Nah, ini sebelah kiri saya ini Kampung Marangi Pleret, guys. Tuh, guys. Nih saya lewat sini ya. Nah, ini dia nih Kampung Marangi Pleret, guys. Suasananya terkini. Tuh, banyak sekali, guys.
juga ada es dolai guys. Kalau ke kiri ke Cibogo, Sempur, kalau lurus ke Citeko guys. Nah, jadi itu guys ya. Kurang lebih segitu dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe and bye bye.